Ya, bertemu kembali bersama saya di pertemuan ke-10 mengenai Securing Online Transaction di mata kuliah Keamanan Komputer ya. Nah, video ini adalah video part yang ketiga dari 3 part yang tersedia. Kita akan membahas mengenai identifying a trustworthy website, kemudian identifying an untrustworthy website, dan juga online transaction security checklist. Oke, kita langsung saja. Ya, bagian yang pertama adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi website-website yang terpercaya. Nah, yang pertama adalah a secure site usually begins with the prefix HTTPS. Jadi secara normal atau umumnya, kalau yang aman itu pasti awalnya adalah HTTPS. Ya, jadi kalau S-nya tidak ada atau HTTP saja, nah itu kurang terpercaya, gitu ya. Kemudian the padlock symbol appears either at the bottom right in the browser or beside the URL. Jadi yang padlock simbol gembok ini biasanya muncul di sebelah URL atau di mana kita mengetikkan alamatnya, atau di sisi-sisi di bawah kiri kanan atau di samping kanan ya. Yang penting kalian harus menemukan simbol padlock ini terlebih dahulu. Kemudian the certificate used to encrypt the connection also contains information about the identity of the website owner or organization. Jadi sertifikat keamanan yang dimiliki website tersebut itu juga memiliki identitas pemilik pemilik dari website tersebut atau organisasi yang mewadahi website tersebut. Kemudian yang keempat, the user can click the log to view the identity of the website ya. Jadi mereka atau si pengguna juga bisa mengklik ya atau mengunci tampilan atau apa yang kita lihat mengenai identitas dari si website ya. Nah, bagaimana cara mengkliknya? Itu adalah seperti ini. Nah, setelah kita klik tombol padlocknya itu akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah halaman sertifikat keamanannya itu. Kemudian ada informasi yang tersedia seperti ini. Websitenya apa, siapa pemiliknya. Kemudian keamanannya ini diverifikasi sama siapa. Kemudian ada tombol untuk melihat sertifikat tersebut. Kemudian kita klik ya. Kemudian muncul lagi halaman yang baru. Nah, ini adalah sertifikat keamanannya itu ya. Issued by perusahaannya siapa, organisasinya apa, dan organisasi unitnya seperti apa. Kemudian validitasnya ini dari kapan sampai kapan. Kemudian fingerprintnya yang menandakan bahwa website itu adalah aman ditampilkan di sini. Ya, jadi sertifikatnya bukan kayak sertifikat penghargaan seperti itu, tapi berupa informasi yang tersedia seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi situs-situs yang tidak terpercaya? Yang pertama adalah untrustworthy website are generally referred to the user through an email. Jadi kita itu biasanya di emailnya kita itu akan ada banyak email-email spam, email-email iklan seperti ini yang berisi promosi website-website yang berjualan seperti ini ya. Jadi biasanya itu tidak terpercaya ya. Kemudian yang kedua adalah website presents objectionable content such as pornography or illegal. Jadi ada banyak iklan-iklan ataupun informasi-informasi yang tidak layak publish, misalnya pornografi ataupun materi-materi yang ilegal atau yang membahayakan ya. Kemudian the website offers seem too good to be true ya, indicating a possible scam ya. Jadi apa ya? Jika website itu menawarkan kemudahan yang berlebihan, itu malah akan
mencurigakan ya. Kita harus mencurigai website-website yang menawarkan hal-hal seperti itu. Karena tidak mungkin kita berbelanja itu dengan mudah ya, ataupun yang dengan gratisan seperti itu. Kemudian when the user is asked for a credit card to verify or for personal information when it is not necessary. Jadi ada saatnya di mana kita diminta untuk mengisi data-data personal mengenai kartu kredit kita di saat di mana kita ataupun pada saat itu tidak menggunakan ataupun tidak memerlukan kartu kredit. Nah, gitu kita harus mencurigai hal-hal yang seperti itu. Kemudian, when the user is asked for a credit card information without any proof that the transaction has been secured. Jika kita diminta untuk menampilkan atau memberitahu informasi-informasi mengenai kartu kredit di mana kita belum bisa memastikan bahwa transaksinya itu adalah benar-benar aman, ya. Itu kita wajib mencurigainya juga. Nah, disarankan di sini kita juga bisa menggunakan fitur-fitur dari antivirus yang berfungsi untuk sebagai pemverifikasi website yang aman, ya. Misalnya di sini ada McAfee, ya. Contohnya seperti ini. Jadi jika kalian install antivirus yang punya fitur ini, internet security-nya, kemudian jika kalian browsing-browsing itu akan ada simbol logo-logo verifikasi di belakang situsnya. Misalnya di sini ya ada simbol hijau centang, kemudian ada simbol bulat silang, dan juga ada yang kuning atau tanda seru. Nah, yang sudah pasti aman adalah yang silang centang hijau. Kemudian yang sudah pasti tidak aman adalah yang merah silang. Kemudian yang diragukan keaslian atau keabsahannya adalah yang kuning. Ya. Kemudian kesimpulan dari modul yang kita pelajari pada pertemuan ke-10 ini adalah ini. The ease of shopping and comparing the product and prices online has made online shopping an attractive option for consumer. Jadi kemudahan kita dalam menggunakan membandingkan ya barang, produk, dan harganya via online itu merupakan kelebihan dari transaksi online, sehingga itu disukai banyak pengguna. Kemudian yang kedua, online banking allows the user to make deposit, withdrawals, and pay bills with a single click of the mouse. Jadi ini online banking itu memungkinkan kita untuk melakukan transaksi, penarikan, kemudian pembayaran, transfer seperti itu ya, dengan cara yang sangat mudah dengan hanya beberapa kali klik atau tap di smartphone kita. Kemudian the consumer has to take all the necessary steps to ensure that the credit card information is not compromised. Jadi si pengguna itu harus mengambil ataupun melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin ataupun meyakinkan bahwa kartu kredit kita itu informasinya tidak disalahgunakan. Kemudian using third-party payment services avoid giving your credit card information to the merchant directly. Jadi kita jika menggunakan pembayaran pihak ketiga itu menghindarkan kita dari pemberian informasi kartu kredit ke marketplace-nya itu merchant-merchantnya secara langsung. Kemudian the padlock symbol is an indicator that the session is protected by the SSL encryption. Jadi kalau kalian ketemu situs-situs yang padlock simbol ada, itu pasti ada indikasi bahwa sesi dari transaksi kalian itu dilindungi oleh fitur enkripsi SSL. Jadi dipastikan dilihat dulu padlock simbolnya. Kemudian security checklist-nya. Regularly secara berkala silakan update sistem operasi kalian dan aplikasi-aplikasi yang terinstall. Kemudian pastikan bahwa kamu memiliki web browser yang terbaru yang diinstal di sistem kalian. Kemudian pastikan juga bahwa kalian memiliki koneksi ya yang aman.
ketika menggunakan jaringan wireless. Kemudian secara berkala, lakukan scan sistem kalian untuk virus, worm, trojan, spyware, keylogger, dan segala macam malware yang ada dengan cara mengupdate antivirus kalian. Kalian gunakan password yang kuat ya, yang dilakukan untuk segala transaksi. Kemudian keep them changing ya. Jadi kita harus mengubah secara berkala juga ya, disarankan seperti itu. Use virtual keyboard to enter sensitive information. Jadi kita bisa menggunakan fitur virtual keyboard jika kita ingin melakukan input data pribadi, data penting-penting kita. Jika kita takut di situ ada keyloggernya. Do not perform online. Jangan melakukan transaksi online dari sistem yang publik atau dari PC-PC publik, dari laptopnya teman, itu jangan. Kemudian always completely log off ya. Kita harus menyelesaikan ataupun klik log off-nya kita, log out-nya kita ketika kita selesai melakukan transaksi pembelian ya. Jadi mungkin kelemahan dari kita saat ini, mungkin setelah kita selesai gitu langsung kita close browsernya. Nah, itu tidak benar. Yang benarnya adalah kita harus klik atau selesaikan sesi itu dengan cara klik tombol logout atau log off-nya. Kemudian, never respond to unsolicited email offer to or request for information. Jadi jangan kita indahkan segala macam email yang meminta kita input, menampilkan informasi kita. Itu acuhkan saja, cuekin aja. Kemudian use browser filter, gunakan filter browser yang that word ya, yang memberi peringatan mengenai phishing site ya. Situs-situs yang memiliki kemungkinan resiko phishing ya. Kemudian kita juga bisa memblok akses tersebut ke alamatnya. Selanjutnya, register for the bank mobile alert service to get alert. Jadi kita bisa mengaktifkan fitur pengingat ya, alert di smartphone kita dari m-banking kita ya, untuk menginformasikan kita bahwa ada transaksi yang terjadi ya. Kemudian selanjutnya adalah protect yourself from identity theft. Jadi kita harus mengamankan diri kita sendiri dari pencurian data. Kemudian always check the address bar for the correct URL. Nah, dikatakan di sini untuk menghindari phishing itu kita harus memastikan atau memeriksa kembali URL yang kita inputkan di alamat yang kita ketikkan. Misalkan kita mau buka tokopedia.com. Jadi kita harus benar-benar lihat, pastikan tokopedia.com yang kita ketikkan. Bukan tokopedia.co.id atau tokopedia.go.id dan seterusnya. Kemudian always check for the website certificate, SSL padlock, and HTTPS. Jadi untuk keamanan kita harus memastikan atau melihat sertifikat keamanan, kemudian padlock simbol SSL-nya, dan juga memastikan ada HTTPS-nya. Oke, demikian akhir dari pertemuan ke-10 ini dari 3 part yang kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan diserap oleh kalian masing-masingnya. Sampai di sini dulu, kita ketemu minggu depan dan salam budi luhur.